Jerman, kita kirim ke Jerman, satu mebel itu yang pesanan orang Jerman itu 800 juta. Hah? 800 juta? Satu mebel. Satu. Gile bener. Gila kan? Gila. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Nah ini kita dapat pesannya sampai bulan April kalau nggak salah. Nah saya juga kaget. Suasana pandemik ini ada orang kena PHK, ini malah produksi kita. Siang malam. Waduh, saya ke sana tuh gembira. Jadi 800 juta itu hanya satu mebel. Satu mebel. Padahal produksinya ribuan mebel. Di pesanannya. Pesanannya. Kalau nggak salah itu sekitar 1.200 mebel harus terkirim sampai bulan April. Waduh, triliunan jatuhnya ya, bukan lagi miliar ya? Lah, ya masih Miliar lah ya, deketin triliun ya. Lah, kita. Nah, saya akan coba kembangkan lagi melalui pangsa pasar Indonesia. Oke. Nah, saya mau ngundang milenial marketing lepas. Lu ke hotel tuh. Iya kan? Tuh BUMN di Jakarta ini kan berapa banyak tuh kan punya gedung-gedung penyakar langit. Tawarin ke mereka. Jangan mereka beli dari luar negeri. Produksi sendiri. Kenapa? Karena kita ngangkat UKM. Betul. UKM-nya kita tarik supaya dia hidup gitu. Kooperasinya juga kita tarik gitu loh. Nah, ini niat saya. Nah, jadi kalau pasar luar negeri sudah ada, tinggal diperluas lagi. Oke. Nah, kalau sudah banyak begitu pangsa pasarnya, kan lebih mudah lagi membina UKM. Lu bikin ini bikin mebel, ada orang senang rotan di sana. Rotan. Kendala mutunya dari kita. Ya kan? Pakai pintu gerbangnya PT Berdikari Mebel. Oke. Punya lisensi, dia kan gitu kan? Oke. Kan enak. Nah ini yang diinginkan Pak Jokowi sebenarnya. Nah, mudah-mudahan aja bisa ini. Tapi bagaimana kita kalau mengikut sertakan UMKM kalau pangsa pasarnya nggak ada? Oke. Ya kan gitu kan? Ciptakan dulu pangsa pasarnya. Ialah marketing yang canggih. Kalau luar negeri sudah oke deh, udah berlangganan sudah bertahun-tahun. Tinggal menambah rencana kan Australia katanya kepengen tuh. Yang sekarang Jerman, Spanyol, Australia lagi di ini, Jepang kita juga kepengen, Cina. Orang Barat itu Eropa itu senang produksi furniturnya Indonesia, mebelnya Indonesia. Nah tinggal kita mampu nggak? Orang pabriknya ada sampai 1 hektar itu udah penuh, itu nggak ada lagi penuh orang berproduksi di situ. Jadi Saya lihat langsung itu. Kalau sekarang yang ada kendalanya selain marketing sama pangsa pasar, SDM sama ininya bertarung nggak itu? Kalau SDM sudah oke. Udah oke. Ya, anak-anak muda, banyak anak muda. Digitalnya ini. Oke. Ini yang saya butuhkan. Kita di sini ada ayam, ada sapi, ya kan supaya besar ini. Kita kan mainnya di situ aja sekarang. Itu Pak ini ya. Jadi dengan ini lebih praktis. Karena zamannya sudah masuk ke mau nggak mau kita harus siap ke sana. Nggak boleh gaptek lagi. Jadi BUMN pun harus maju ke sana ya? Gitu. Iya dong. Oke. Nah itu ini pandangan saya. Mudah-mudahan saya salah, ya kan? Tapi itu yang saya lihat oh ini potensial. Kok nggak bisa bunyi? Kayak misalnya mebel ini, 15 tahun kok nggak bunyi? Oke. Saya aja begitu diminta untuk ke sana saya juga kaget, memang ada mebel di situ. Nah, kenapa nggak bunyi? Ya mungkin jadi ATM dulu itu. Sengaja disembunyikan jadi ATM-nya ya maaf ngomong nggak nuduh ya. Nah ini sekarang nggak bisa lagi main-main sama saya. Ya saya usahakan pembelian itu ketat. Ya bisa begini, lo beli berapa di sana? Bisa barang itu 1,5 perak. Ya, 1,5 perak
Udah dapat komisi lagi dia. Oke. Padahal di satu nggak sampai 1,5 perak, satu perak. Oke. Nih yang ini kemana nih? Nah saya kan nggak mau kasar begitu dong. Ya. Ini satu lagi, saya kan nanti bikin ini, secara audit kan. Oke. Kalau aneh-aneh gitu, ini seperak. Ini kok bisa seperak dan dapat komisi lagi? Nah ini permainan-permainan inilah itu banyak terjadi di BUMN. Maaf ngomong. Ini yang harus turun, itu namanya komisaris. Itu yang saya inginkan, makanya saya memulai. Saya memulai. Turun komisaris, lihat. Ya kan? Ke bawah. Kalau bisa banyak mata-mata di sana. Laporan khusus ke kita. Oke. Ya pastinya kalau direksi laporan ke kita kan pasti wah. Gitu pandangan saya tentang itu. Emang sampai saat ini masih terasa itu orang yang bermain-main kayak gitu di BUMN? Ya siapa sih nggak kenal sih di BUMN itu kan tempat ATM-nya mafia, ATM-nya ya maaf ngomong ya, udahlah nggak usah banyak ngomong lah. Sekarang ini di eranya Pak Jokowi ini kita harus bersih-bersih bener. Walaupun nggak bersih tapi luar biasa bagus gitu. Oke. Ya asal seirama direksinya, komisarisnya, seirama apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah lah itu akan begini BUMN kita ini. Saya yakin sih, yakin-yakinnya kompak gitu ya. Ya harus ada pengarahan dari Pak Menteri. Kan ada biasanya kalau orang sudah jadi komisaris kan, ya kan sebulan sekali belum tentu datang. Banyak. Aja naruh orang aja di situ ada ceritanya. Ada. Iya. Lancar itu. Ada. Kenapa? Karena mungkin ya dihormati, uang kehormatan, balas jasa. Ya boleh balas jasa lah, tapi jangan begitulah. Ini kan uang negara, itu masalahnya kan di situ, ya. Nah itu pandangan saya ya. Mudah-mudahan saya jangan dikecam sama orang juga saya ngomong begini. Saya takut dikecam ini, tapi nggak apa-apa, saya pasang badan lah. Saya nggak akan takut kalau bicara kebenaran. Ini yang terjadi di komisaris. Saya akan buka. Saya akan buka, saya buka selebar. Saya kuping saya kan banyak. Begini Pak, begini. Gitu. Jadi yang Kanjeng tahu sekarang setelah masuk di BUMN itu suka cerita nggak BUMN A, BUMN B, BUMN C berkumpul itu misalnya sharing, tempat gua begini, tempat gua begitu. Oh itu. Belum ya? Belum ada saya dapat berita itu. Biasanya kalau sudah masuk BUMN jadi komisaris antang diem. Oh diem. Udah dapat. Nah gua kan nggak bisa begitu kan. Diem antang nggak ada bunyi. Diem anteng malah ngelanjutin jangan-jangan. Ini jujur aja, saya nggak nyinggung siapa-siapa ya. Saya memulai, saya belum ada seminggu ya, tapi saya memulai ini video, ini apa? Sudah. Apalagi penjenengan ngomong masalah ini ya, sekalian bongkar aja dulu kan begitu kan? Suka nggak suka ya nggak apa-apa lah, kan gitu kan? Nah ini kita biasa belak-belakan, saya biasa belak-belakan sama orang. Kalau saya nggak lihat ini nggak benar ya. Iya. Sedapat. Iya, mau ketemu ini kan selama ini cuma dengar dari luar. Kalau di BUMN ini komisaris titipan si A, ini direksi titipan si B. Mau ketemu komisaris beneran kan saya tanya. Oh, itu komisaris itu banyak godaannya. Jangan salah, karena dia elemen penentu. Ada yang telepon nggak jelas, Pak, nih saya punya barang ini, Pak. Saya sih udah ngerasain sekarang. Pak, ini kasih ke saya ininya. Ya kan, semua minta order. Saya bagaimana mau jawabnya? ini nyata ya. Iya. Nyata, dunia ginian itu nyata banget. Ya, jadi komisaris saya dikatakan itu enak memang. Tapi nggak enak juga kalau makan uang itu, tapi kita nggak kerja. Oke. Tapi ada yang begitu. Saya nggak tahu. Dia nggak tahu. Kalian tahu? Saya nggak tahu ya, tapi ada. Oke. Banyak. Ya. Kita lihat di evaluasi periode yang kemarin. Apa efeknya? Apa hasilnya? Itu saja studi perbandingannya. Ya kan, periode yang lalu kan komisarisnya ditunjuk tuh. Apa hasilnya? Kan nggak ada perubahan. Masuk elit.
Udah mulai kelihatan perubahannya. Tinggal action. Nah, action ini sesuai nggak dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden? Oke. Itu saja sebenarnya, sederhana. Fungsi pengawasan, kontrol. Bagaimana caranya? Ya, dia akan laporan ke kita. Kita juga siap-siap aja tim audit tersendiri yang independen. Ini benar nggak? Lu periksa ke sana. Ya, tapi sepanjang penting kalau ngentit kecil-kecil nggak apa-apa lah. Ini kalau ngentit sudah gede, ngentit uang negara, makan sendiri lagi. Sementara karyawannya tetap aja langak-longok. Ini loh yang saya nggak mau, nggak tega. Saya di sana dari bawah masalahnya. Tapi kan banyak, tapi kan gini, gua ngeliat sih agak-agak ya nggak tahu bener apa enggak ya, karena gua nggak ada di sana. Banyak relawan sebenarnya yang waktu itu hanya hura-hure sono sini, terus ya maaf nih, banyak orang bilang ini kemampuannya sebenarnya nggak nyampe, tapi tiba-tiba dapat jabatan gitu. Emang bener ada yang seperti itu? Nah itu saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Ya mungkin ada yang periode yang lalu. Oke. Mungkin sekarang juga ada pemakti. Kan saya bilang yang jadi komisaris direktur itu kan ada yang dari partai dikirim, ada dari organisasi apakah misalnya atau punawirawan atau apa, ada yang merasa di situ pejabat yang ini nitip. Nah, itu ada, tinggal bagaimana diseleksinya itu. Saya di antara itu semua tidak di situ saya. Oke. Pasti nggak akan kepake, saya udah jelas saya nggak kepake, walaupun saya berbusa-busa tiap hari di media nggak akan kepake karena saya bukan orang politik, bukan kelompok grupnya itu, ya kan. Tapi Pak Jokowi ya alhamdulillah jeli gitu ya kan ya. Saya terima kasih kepada Presiden ya, artinya menghargai. Artinya saya sudah 7 tahun lah, artinya kalau saya minta hak saya, karena ini sudah terakhir Pak Presiden, itu saja, ya kan. Jangan sampai punya kesan Pak Jokowi kejam ya, kan gitu kan. Ada yang ditinggal. Maka saya ingatkan teman-temannya, Pak, yang lama-lama itu masih ada Pak, yang setia, yang apa dicarikanlah. Berkorbannya cukup banyak, ya kan. Itu ya, saya tahu benar. Itu Pak, itu Mas Lukman. Oke.